Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelum saya menceritakan bagaimana seorang pembantu Nabi merasa sangat rindu kepada Nabi, dan kalau tidak berjumpa Rasulullah sehari saja dia sakit. Peristiwa itu menyebabkan Allah menurunkan ayat yang itu ditujukan kepada kita semua. Tetapi yang penting, saudara, ya, kenapa tidak banyak orang yang mudah bersedekah? Kenapa tidak banyak orang yang berani berkorban untuk agama ini dengan segala yang dia miliki? Tetapi para sahabat luar biasa. Apa yang menyebabkan itu? Jadi kalau Anda masih takut bersedekah, ragu bersedekah, itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau langsung to the point, belum yakin dengan janji Allah. Itu sebabnya. Maka kalau orang sudah mengerti, punya makrifat yang baik tentang Allah dan meyakini janji-janji Allah, dia pasti menjadi orang baik. Di dalam surat Al-Fatir ayat yang kelima, Allah memanggil semua manusia, ya ayuhan nas. Jadi di dalam Al-Quran itu ada seruan Allah, ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayuhan nas ini urusannya umum dan terkait bukan dengan ibadah mahdhah, tapi umum, semua orang perlu tahu itu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini urusan penting, urusan ibadah supaya Anda masuk surga. Surat Al-Fatir ayat yang kelima, surat yang ke-35, ayatnya nomor 5, Allah memanggil manusia seluruhnya, ya ayuhan nas. Inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh atau sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu kebenaran. Jadi sepertinya ayat ini mengindikasikan, ya, banyak orang yang belum yakin. Sampai Allah perlu menyatakan inna wa'dallahi. Kalau sudah dikatakan inna itu sungguh, karena orang banyak yang belum yakin. Inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan mau ditipu daya dunia. Itu sebabnya, saudara, ya. Orang, kenapa tidak semua orang itu mau bertahajud? Kenapa tidak semua orang rajin ke masjid? Ini adalah karena mereka mungkin tidak tahu. Ya, ini perlu diberi pelajaran supaya tahu. Tapi ada yang sudah tahu tapi tidak yakin. Jadi keyakinan Anda itu harus diukur dengan sedekah. Sehingga Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti Anda betul-betul beriman apa enggak. Berat kan orang sedekah itu? Kok enggak jawab? Orang sedekah itu, sedangkan orang sedekah itu pasti untung. Orang sedekah itu didoakan oleh malaikat. Jadi pagi hari kalau Anda mau bekerja itu di depan rumah itu ada malaikat. Sayangnya kita nggak lihat. Bagaimana kita bisa melihat ini? Dengan hati, iman. Rasulullah mengatakan, malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu doanya. Yang satu mengatakan, ya Allah, orang yang berinfak kasih gantinya. Allahu Akbar. Kalau sudah ayat Allah belum diyakini, terus apalagi yang mau diyakini?
Orang lebih senang meletakkan uangnya di bank walaupun haram. Nanti dapat bunga, nanti dihabiskan nanti oleh Allah barokahnya. Tapi mereka lebih yakin itu. Janji Allah yang seperti ini tidak diyakini. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan mau ditipu daya dunia. Orang kalau ingin sesuatu urusan dunia itu, saudara, antara ketika Anda ingin dengan sesudah mendapat jauh berbeda. Anda ingin punya rumah yang bagus, kemudian Anda buat rumah bagus. Begitu dinikmati setahun, 2 tahun, ada orang yang lebih bagus rumahnya, sudah mulai goyah Anda. Punya mobil yang paling baru. Ya. Kemudian ada orang punya lagi, Anda sudah. Asal jangan mobil disamakan dengan istri saja. Punya istri kemudian ada orang istrinya lebih cantik, Anda sudah goyah lagi. Enggak selesai. Makanya orang kemudian kalau tidak pakai Islam enggak pernah puas. Anda lihat saja orang-orang yang korupsi itu, jangan dikira tidak punya uang, banyak uangnya, masih korupsi lagi. Sudah korupsi, masih mau menguasai monopoli dan seterusnya. Itu karena dunia ini menipu. Mereka tidak berpikir tentang bahwa nanti itu ada hisab, nanti itu ada perhitungan, nanti itu Allah akan bertanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua yang namanya nikmat itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali mengganggu manusia sehingga tidak yakin dengan janji Allah itu hayatid dunya. Harta segala macam ini, itu yang membuat manusia kemudian sulit ke masjid, sulit bersilaturahmi, apalagi dikasih kekayaan, ya, dikasih pangkat, dikasih macam-macam, itu semuanya ujian semua itu. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Anda jangan sampai mau ditipu oleh setan. Gharur itu setan itu. Setan itu selalu mengajak kita untuk tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saudara, ada seorang yang tadi saya ceritakan itu namanya Thauban. Thauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dibantu di rumahnya begitu ya. Dan betapa untungnya orang yang menjadi pembantu Rasulullah SAW. Apalagi dia cinta kepada Nabi seperti Thauban ini. Dan Rasulullah cinta kepada pembantu-pembantunya itu Bilal bin Rabah. Itu muadzinir Rasul itu. Tidak ada sahabat Nabi yang suaranya sudah didengar di surga kecuali Bilal. Ini loh Islam, saudara. Ini Islam ini. Enggak bisa dunia ini tidak pakai Islam lalu bisa menegakkan keadilan yang sejati, nggak bisa. Saya pernah tahun 90 sekian itu ke Amerika, duduk di bis kota ya, di bis kota, sambil bertafakur saya melihat banyak macam-macam orang ini. Lalu ada orang kulit hitam di sebelah kiri, itu kebetulan duduk bersama orang Amerika kulit putih yang cantik sekali. Ini kebetulan hitam dan tidak tampan. Ada orang hitam yang tampan seperti saya, sama Muhammad Ali kan tampan ya. Ini nggak tampan. Lalu saya mengatakan, sulit sekali tidak ada diskriminasi di sini. Bagaimana Anda mau menyamakan dua orang ini kecuali pakai Islam? Ya Allah. Waktu itu kemudian hari Jumat. Hari Kamis ya. Lalu saya ke universitas namanya Wisconsin University. Di situ ada orang Indonesia, ada orang Turki, ada orang Afrika, ada orang Mesir, macam-macam ya. Lalu ngobrol-ngobrol, saya diminta khutbah Jumat waktu itu di Wisconsin University. Saya tidak pernah khutbah Jumat pakai bahasa Inggris, nggak pernah. Tapi ya sudahlah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa. Inspirasi yang saya lihat di bis kota itu saya jadikan topik. Saya jadikan topiknya khutbah. Dan pada waktu itu terjadi clash antara orang kulit putih dan kulit hitam di Los Angeles pada waktu itu. Saya ingat benar itu. Ya pokoknya ada clash antara mereka itu. Lalu saya
intinya itu dalam khutbah saya mengatakan, saudara-saudara Americans, you are American, saya bilang gitu, orang Amerika ini, kalau mau membersihkan diskriminasi, you have to learn from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda harus belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ceritakan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang orang kulit hitam yang disiksa, dihinakan, itu suaranya ada di surga. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj, lalu berjumpa dengan Bilal. Rasulullah mengatakan, mada amilta ya Bilal? Sami'tu daffa rijlak fil jannah. Apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Saya sudah mendengar itu, suara langkah-langkahmu di surga. Saya tanyakan kepada Jibril, man hadha ya Jibril? Hadha Bilal. Coba Anda bayangkan. Bilal bin Rabah, orang yang dicampakkan itu, diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Bilal itu cintanya kepada Nabi luar biasa. Ketika sudah Rasulullah wafat, dia mengatakan, saya mendeklarasikan bahwa hari ini saya berhenti menjadi muadzin. Kata Bilal begitu. Li'anni muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saya ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak kuat untuk melakukan adzan. Kalau sudah menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia nangis dan bisa pingsan. Karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi kemudian Bilal bin Rabah itu setelah Rasulullah wafat, dia pergi ke Syam. Tinggalnya di Syam. Syam itu Syria sekarang ini ya. Sampai lama begitu. Lalu pada waktu Khalifah Abu Bakar, jadi sebelum dia ke Syam itu, Khalifah Abu Bakar minta kepada Sayyidina Umar ini, kenapa kamu tidak adzan seperti zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Bilal, saya tidak bisa adzan sekarang. Karena nanti enggak bakal selesai adzannya itu. Saya selalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar minta juga begitu. Akhirnya setelah dia lama tinggal di Syam ya, subhanallah, begitu kisahnya, dia didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu Rasulullah mengatakan, Limada jafaitani ya Bilal? Kenapa kamu menjauhi saya? Sayyidina Bilal bangun dan menangis. Saya ditegur oleh Rasul, kenapa kamu menjauhi saya ya Bilal? Akhirnya pagi harinya Sayyidina Bilal menyiapkan dirinya untuk kembali ke Mekah, ke Madinah. Enggak tahu berapa hari itu sampai di Mekah, di Madinah. Mungkin 2 bulan barangkali, saya enggak tahu. Pokoknya sampai di sana. Ketika sampai di sana, saudara, kemudian Sayyidina Bilal itu didekati oleh Hasan wal Husain, itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluk gini oleh Sayyidina Bilal ini, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hasan wal Husain mengatakan, ya Bilal, as'aluka an tu'adzin kama kunta tu'adzin di jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Wahai Bilal, saya minta untuk adzan seperti dulu. Bilal, antum adzan untuk kakek saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal enggak bisa nolak. Akhirnya Sayyidina Bilal naik di atas menara, lalu adzan. Dan ketika Sayyidina Bilal adzan itu, orang di Madinah semuanya menangis, mengatakan, ini Rasulullah bangkit barangkali, kok Bilal adzan? Menangis, katanya tidak pernah orang mendengar adzan setelah Rasulullah wafat seperti pada waktu Bilal itu adzan lagi. Dan Sayyidina Bilal hanya bisa adzan sampai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia menangis dan diselesaikan adzan itu dalam keadaan yang sudah tidak normal, menangis. Kenapa ini? Karena cintanya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid bin Harithah itu juga maula Rasulullah, itu mengatakan tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada hadis yang
lebih menyenangkan kami seperti hadis Rasulullah yang mengatakan ketika ada orang bertanya tentang Nabi urusan kiamat, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Lalu Rasulullah bertanya, wa ma a'adatta laha, kamu sudah mempersiapkan apa untuk kiamat itu? Lalu orang ini mengatakan, ma a'adattu katsirus shalah wala sadaqa wala siyam ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan solat yang banyak, sedekah yang banyak, atau puasa yang banyak. Saya adalah orang-orang biasa saja, tapi ghairu anni uhibbullah wa rasulah. Tapi saya ini cuman punya modal, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi mengatakan begini, anta ma'a man ahbabta fil jannah, kamu nanti bersama dengan yang kamu cintai. Thauban, saudara-saudara, juga begitu. Kemudian suatu hari Thauban menghadap Rasulullah hazin, dalam keadaan susah. Kemudian seperti orang sakit itu, tubuhnya itu kurus. Lalu dialognya itu kalau saya bacakan begini, ma ghayyara launak ya Thauban, kata Rasulullah, apa yang membuat wajahmu berubah begini? Kamu kok tampak lesu, tidak sehat? Faqala ya Rasulullah, ma bi min darrin wala waja', saya tidak sakit, saya tidak diganggu apa-apa. Ghairu anni idza lam araka ishtaqtu ilaika, cuman saya ini kalau sudah enggak lihat Rasulullah beberapa hari itu, saya rindu dan saya sakit ya Rasulullah. Wastauhashtu wahsyatan syadida, saya kesepian sekali. Thauban, saudara. Thauban, kesepian. Hatta alqaka, sampai saya bertemu seperti ini baru selesai rasanya itu. Thumma dzakartul akhirah wa akhafu an la araka hunaka. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Thauban mengatakan, saya kemudian ya Rasulullah, saya ingat akhirat. Nanti saya kalau di akhirat tidak berjumpa Rasulullah, bagaimana saya susah. Li'anni a'rifu annaka turfa' ma'an nabiyyin, karena saya tahu pasti bahwa engkau ya Rasulullah nanti di akhirat dijunjung tinggi di surga yang paling terhormat bersama para nabi. Dan saya ya Rasulullah, kalau saya masuk neraka sudah enggak bisa lihat apa-apa lagi. Kalau misalnya saya masuk surga, ya saya enggak bisa bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah pasti di surga yang tinggi. Saudara-saudara, ini pertanyaan ini, kalau bahasa para ulama, ihtazza arsyullah. Pertanyaan ini membuat arsy Allah itu goncang. Pertanyaan ini. Dan kalau arsy Allah itu goncang berarti apa? Jibril diperintahkan untuk turun. Untuk menjawab keluhan atau kesedihan seorang yang namanya Thauban, seorang yang barangkali tidak diperhitungkan. Ya, makanya saudara-saudara ya, jangan pernah menghina orang dan tidak Anda perhitungkan. Orang cenderung begitu. Oh, ini ada kuli misalnya, atau orang yang tidak terpandang lalu dianggap remeh, jangan-jangan yang masuk surga dia. Yang sombong-sombong ini enggak masuk surga. Enggak ada orang sombong masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Allah, paling takut itu saya. Hadis ini paling takut saya. Tidak masuk surga orang yang punya kesombongan walaupun dzarrah. Dzarrah itu kan molekul. Itu lama sekali saya cari di buku, kenapa Rasulullah begitu keras urusan adzan. Yang bisa menjawab itu ada ulama yang sering saya baca bukunya, namanya Muhammad Ratib Nabulsi. Dari situ saya puas diberi jawabannya. Kenapa orang sombong itu tidak masuk surga? Apalagi kalau sudah terkenal orangnya, sudah memang perilakunya sombong. Karena kaya, karena pangkat, karena bangsawan, karena kaya, lalu menghina orang lain, itu sombong itu. Anda sujud tiap hari kalau sombong, bagaimana mau masuk surga? Orang sudah diumumkan begitu. Kata Muhammad Ratib Nabulsi, orang sombong itu tidak sesuai dengan sujudnya. Setiap hari kita meletakkan kepala ini, sirah ini kan paling terhormat toh, diletakkan di sini. Maksudnya apa? Anda itu sama semuanya manusia ini. Ka'amsyatil misyad, seperti giginya sisir itu. Manusia itu seperti itu kata Rasulullah.
La fadla ala arabiyyin wala ajamiyyin wala ahmar wala aswad illa bittaqwa. Tidak ada bedanya antara Arab dengan ajam atau hitam atau putih atau kulit apa lagi? Sawo matang atau merah. Semuanya itu hamba Allah, semuanya punya hak, semuanya kalau bertakwa itu yang paling mulia. Itu Islam. Ya Allah, ya Karim. Jadi jangan sombong saudara-saudaraku. Maka inilah jawaban untuk Thauban yang diabadi sampai hari kiamat. Nanti sampai di rumah dibaca surat An-Nisa 69. Surat An-Nisa surat yang keberapa? Yang keempat. Nanti dibaca sampai di rumah. Nomornya 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, barang siapa mematuhi Allah dan Rasulnya, wa man yuti'illaha war rasula, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Ini doa yang setiap hari kita baca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita minta kepada Allah sesudah kita ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Yang bagaimana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan. Minan nabiyyin, ini yang paling tinggi. Yang di bawahnya siddiqin, orang yang sadiq. Wa siddiq hadhil ummah Abu Bakar as-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar itu punya gelar yang istimewa, as-Siddiq. Karena Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah Rasulullah mengucapkan sesuatu kecuali dia mengatakan sodakta, sodakta, sodakta ya Rasulullah. Oleh karena itu dia menjadi pahlawan ketika Rasulullah turun dari Mi'raj, kemudian orang-orang membohongkan Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika bertemu dengan Abu Jahal, ya, karena Abu Jahal itu pagi-pagi ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia sudah mendengar bahwa Rasulullah di Isra Mi'raj kan. Jadi dua Abu ini, Abu neraka sama Abu surga, ya. Abu Jahal sama Abu Bakar, ya. Makanya ada anekdot orang punya anak diberi nama Abu saja katanya. Ini orang bodoh ini. Terus gimana? Saya tunggu kalau dia baik saya beri nama Abu Bakar katanya. Kalau nggak baik Abu Jahal. Ini kan orang bodoh ini berpikir begitu itu. Kalau punya anak nggak usah pakai di lotre, di lot begini. Nggak usah dikasih nama yang baik. Misalnya Muhammad Taufik. Sudah baik itu. Kasih nama yang baik. Jadi Abu Jahal ini subhanallah ditemukan oleh Allah dua Abu ini, yang satu orang neraka, yang satu orang surga. Kata Abu Jahal begini, ya Abu Bakar, ama sami'ta madza qala sahibak? Melecehkan dia. Kamu enggak dengar ini apa yang dikatakan sahibmu itu, sahabatmu itu? Sayyidina Abu Bakar sudah mengerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Madza qala Rasulullah katanya. Rasulullah mengatakan apa? Idda'a annahu urija ila sama. Oh bukan urija ila sama. Idda'a annahu raha ila Baitul Maqdis fi lailah. Ini bukan yang Mi'raj loh, Isra saja ini. Masa dia mengatakan tadi malam katanya ke Masjidil Aqsa, itu cuma sebagian malam. Kita ini ke Masjidil Aqsa 1 bulan. Wah, dia senang sekali, dia mau menjatuhkan. Dijawab apa sama Sayyidina Abu Bakar? Dan Sayyidina Abu Bakar belum bertemu Rasulullah, belum tahu tentang Isra Mi'raj. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau qala urija ila as-sama' la saddaqtu. Inni usaddiquhu min khabaris sama'." Begitu Sayyidina Abu Bakar. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan diangkat ke langit, saya percaya. Saya percaya bahwa Rasulullah menerima wahyu dari langit, apalagi dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Sayyidina Abu Bakar kemudian diberi julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saudara-saudara, surga
yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya Islam. Kuncinya Islam itu at-ta'ah, kepatuhan. Siapa yang paling baik di sini? Yang paling patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda itu patuh kepada Allah dan Rasulnya, kalau sudah begitu merasuk itu namanya iman itu ya, dia tidak mau beda dengan Rasulullah gitu loh. Dan ini bukan fanatik buta, fanatik cinta. Anak-anak kita itu kalau sudah punya idola sepak bola sini ditulis Barcelona, ya kan? Atau di sini ditulis Persibaya, itu sepak bola. Idolanya ya begitu, bintang film tentang Rasulullah nggak ngerti apa-apa, tentang Sayyidina Abu Bakar nggak mengerti, Sayyidina Umar nggak mengerti. Ini penting dikenalkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi ahli jannah semuanya, saudara ya. Jadi surga itu bagi orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka ini akan bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah kepada mereka, minan nabiyyin. Nanti di surganya sama itu. Satu level. Was-siddiqin. Orang yang betul-betul shadiq. Kalau sudah siddiqin itu semua derap hidupnya ini itu disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ucapannya, duduknya, berbicaranya, hobinya, semuanya ini disesuaikan bagaimana Rasulullah, bagaimana. Apalagi kalau mau melakukan sesuatu, mau nikah, mau haji, mau sholat, dia selalu berpikir bagaimana Rasulullah. Mau makan, mau tidur. Ini kalau orang sudah betul-betul hatinya itu cinta kepada Nabi seperti itu. Wasyuhada. Jadi level pertama an-nabiyyin, level kedua as-siddiqin, level ketiga asyuhada, level keempat as-solihin. Orang soleh itu level 4. Jadi kalau sampean belum soleh, saya nggak tahu level berapa. Soleh saja belum, lah bagaimana ini? Level berapa? Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah manusia-manusia yang sangat baik untuk dijadikan sahabat fid dunya wal akhirah. Jadi kalau Anda merasa saya masih belum bisa seperti mereka-mereka itu, bersahabatlah dengan orang-orang baik. Wong kang soleh kumpulono. Itu jembatan itu. Wong kang soleh kumpulono. Setiap hari kalau Anda itu ngomong dengan orang soleh, ngomong dengan orang alim, Anda dapat inersi terus. Tapi kalau setiap hari ngomongnya dengan preman, ngomongnya dengan koruptor, ngomongnya dengan orang-orang yang tidak pernah berbicara tentang akhirat, dunia saja, lalu lama terus setiap hari seperti itu terus, ya Allah, sulit nanti hidupnya ini. Jadi kuncinya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas iman kita. Yang pertama belajar agama, yang kedua cari sahabat yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ma'as-sadiqin itu salihin, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berfikirnya itu dunianya untuk akhirat. Itu sahabat yang baik. Kalau orang cuma dunianya untuk dunia, ya sudah pokoknya masuk, pokoknya kaya, itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan berita bahwa saya sampaikan pada saudara bahwa hari Rabu yang lalu ada rapat pengurus masjid, dan alhamdulillah kita sudah merancang macam-macam program untuk meningkatkan kualitas masjid ini. Saya cuma menyampaikan kepada semua jamaah untuk ikut berpartisipasi. Minimal Anda kalau belum bisa berpartisipasi harta, berpartisipasi mengikuti dan mendukung. Dan usahakan kalau bisa setiap hari berinfak untuk masjid. Anda nanti akan berbahagia ini. Artinya Anda ikut memakmurkan rumah Allah, nanti Anda dimakmurkan oleh Allah dan dimasukkan surga insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.